Samudra adalah sahabat, kadang menjadi musuh. Tetapi kami, prajurit TNI Angkatan Laut, selalu siap mengarungi setiap tantangannya untuk menjaga perbatasan laut negeri ini. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu ketiga bulan November kembali hadir menyapa Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Pangko Armada 2 sambut perwira remaja Akademi Angkatan Laut Angkatan 69 dengan tradisi penyiraman Tirta Putra Samudra. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo bersama Ketua Daerah Jalasenas Tri Armada 2 Nyonya Dian Ariantio Condrowibowo memimpin upacara tradisi penyambutan perwira remaja lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 69 di Bundaran Patung Gajah Mada Koarmada 2. Upacara ini dibuka dengan prosesi penyiraman Tirta Putra Samudra, di mana Pangko Armada 2 dan Ketua Daerah Jalasenas Tri Armada 2 membasuh kepala para perwira remaja dengan air kembang. Tradisi ini juga diiringi dengan pengucapan ikrar perwira remaja sebagai tanda komitmen para perwira muda dalam menjaga dan mengabdi kepada negara. Pangko Armada 2 pimpin pengukuhan Komandan Satuan Kapal Amfibi Koarmada 2. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo memimpin upacara pengukuhan Komandan Satuan Kapal Amfibi atau Dansatfib Koarmada 2 Kolonel Laut Pelaut Dudi Kuswoyo bertempat di Gedung Candrasah Koarmada 2 Ujung Surabaya. Pangko Armada 2 berpesan kepada pejabat baru dan Satfib Koarmada 2 untuk memimpin satuan dengan penuh tanggung jawab dan jadilah teladan bagi prajurit. Laksanakan pembinaan dan pengembangan satuan kapal amfibi dengan baik serta tingkatkan sinergi antar satuan di Koarmada 2 untuk mencapai kesiapan yang optimal. Pererat sinergitas dan silaturahmi, Pangko Armada 2 laksanakan kunjungan kerja ke penjabat Gubernur Jawa Timur. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo melaksanakan kunjungan kerja ke penjabat Gubernur Jawa Timur Adi Karyono. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Gubernur Jawa Timur, Gedung Negara Graha di Surabaya. Laksda TNI Ariantio menyampaikan maksud kedatangannya bersama rombongan adalah dalam rangka silaturahmi antara Koarmada 2 dengan Pemprov Jatim dapat terjalin lebih erat. Prajurit KRI Makassar 590 dan KRI Raden Edi Marta Dinata 331 ikuti ROC Latgab Makris Bumera 2024 di HMAS Adelaide. Prajurit KRI Makassar 590 dari Satuan Kapal Amfibi Koarmada 2 dan KRI Raden Edi Marta Dinata 331 dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 yang tergabung dalam Latgab Makris Bumera 2024 mengikuti kegiatan Rehearsal of Concept atau ROC yang diselenggarakan di atas kapal HMAS Adelaide di perairan Banongan Situbondo. Kegiatan ROC ini dipimpin oleh Pasop Satgas Latgab Makris Bumera 2024, Letkol Laut Pelaut Aan Harminanto bersama dengan Commander Land Force Kolonel Jude Finger dari Angkatan Darat Australia. ROC merupakan latihan simulasi taktis yang dirancang untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara pasukan Indonesia dan Australia dalam operasi gabungan. Siapkan alutsista. Satban Koarmada 2 apel gelar pasukan kesiapan latihan Gagaspur tingkat 3L3. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo yang diwakili Inspektur Koarmada 2 Laksma TNI Eriawan SCMA memimpin apel gelar pasukan kesiapan latihan gladi tugas tempur tingkat 3L3 Satuan Kapal Bantu Koarmada 2 tahun anggaran 2024 bertempat di Dermaga Madura Koarmada 2 Ujung Surabaya.
Pada apel gelar kesiapan tersebut, Irko Armada 2 melaksanakan inspeksi terhadap kesiapan alutsista dan prajurit yang terlibat, sehingga nantinya latihan dapat berjalan dengan sukses dan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang telah ditargetkan. Unsur Koarmada 2 tunjukkan profesionalisme TNI Angkatan Laut dalam latihan gabungan Keris Bumera 2024 dengan Australia. Dua kapal perang milik TNI Angkatan Laut, yakni KRI Makassar 590 dari Satuan Kapal Amfibi Koarmada 2 dan KRI Raden Edi Marta Dinata 331 dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada 2 di bawah pimpinan dan Satgasla Kolonel Laut Pelaut Cokorda GP Pemayun telah memasuki tahap latihan gabungan operasi amfibi dalam rangka latihan bersama Keris Bumera 2024. Pada tahap ini, Tentara Nasional Indonesia dan Australian Defence Force melaksanakan pendaratan gabungan amfibi di Pantai Banongan, Situbondo. Latihan gabungan ini disaksikan langsung oleh Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau Dankodik Latal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah selaku Direktur Latihan. Didampingi Panglima Komando Armada 2, Laksda TNI Ariantio Condrowibowo. Latihan gabungan Keris Bumera 2024 ini merupakan latihan militer bilateral terbesar antara TNI dan Angkatan Bersenjata Australia yang melibatkan sekitar 3.000 personil. Pangko Armada 2 hadiri paparan kesiapan pelaksanaan Hari Armada RI tahun 2024 dan terima paparan lomba layar Panglima TNI Cup. Dalam rangka menyambut Hari Armada Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Desember, Koarmada 2 mempersiapkan berbagai rangkaian menarik. Guna mematangkan persiapan tersebut, Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo bersama jajaran pejabat utama Koarmada 2 mengikuti rapat paparan kesiapan pelaksanaan kegiatan HUT Armada RI tahun 2024 yang dipimpin Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SMM secara daring bertempat di ruang rapat Pangko Armada 2 Ujung Surabaya. Setelah rapat persiapan HUT Armada RI untuk memastikan persiapan yang matang, Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Ariantio Condrowibowo menerima paparan kesiapan lomba layar Panglima TNI Cup dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI dari Komandan Lanal Bali Kolonel Laut Pelaut Endra Kusuma di ruang rapat Pangko Armada 2 Ujung Surabaya. Dalam kesempatan ini, Lanal Denpasar Bali yang berada di bawah jajaran Koarmada 2 mendapat kehormatan sebagai tuan rumah perlombaan bergengsi tersebut. Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo memimpin apel gelar pasukan kesiapan latihan gladi tugas tempur atau Glagaspur tingkat 3L3 Satuan Kapal Selam Koarmada 2 tahun anggaran 2024 bertempat di Dermaga Kapal Selam Koarmada 2 Ujung Surabaya. Latihan Glagaspur tingkat 3L3 unsur-unsur Satsel Koarmada 2 merupakan salah satu bentuk pembinaan satuan sekaligus wahana untuk melaksanakan uji coba guna mengukur kemampuan KRI dalam lingkup kerjasama taktis untuk mewujudkan kesiapsiagaan operasional dan merupakan sarana pengujian doktrin operasi sesuai fungsi satuan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pengakhiran. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Armada tahun 2024, Komando Armada Republik Indonesia mengadakan kejuaraan nasional Karate Piala Pangko Armada RI 2024. Gelaran bergengsi ini berlangsung di Komando Armada 2 selaku tuan rumah sekaligus penyelenggara. Diikuti lebih dari 2.000 peserta yang berasal dari TNI, Polri, serta para pelajar atau umum. Kejurnas Karate Piala Pangko Armada RI tahun 2024 dibuka secara resmi oleh Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Ariantio Condrowibowo mewakili Pangko Armada RI Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata SMM bertempat di Dermaga Madura Ujung Surabaya.
Pangko Armada 2 Laksda TNI Ariantio Condro Wibowo menghadiri penutupan kejuaraan nasional karate Piala Pangko Armada RI dalam rangka memperingati HUT Armada tahun 2024 bertempat di halaman Monumen Jalus Veva Jaya Mahe. Penutupan dipimpin langsung oleh Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM. Pada kejurnas karate Piala Pangko Armada RI, Ko Armada 2 berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan mengantongi 4 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu, sehingga meraih predikat juara 2 umum kategori TNI Polri. Netizen, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Ko Armada 2 hanya di akun media sosial resmi kami. Bersama Ko Armada 2 kita bergerak maju mendukung Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ingat, di laut kita jaya, Jalus Veva Jaya Mahe.